Shalom, selamat malam bagi kita semua pendengar setia kami. Jumpa lagi bersama acara kesayangan kita, Mimbar Agama Advent, yang ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, RRI Pro 1 Medan di 94,3 FM. Bersama dengan kita malam hari ini, pembicara kita Bapak B. Panggabean akan membawakan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Bila mana ada pertanyaan, ingin didoakan, dan hal-hal lain, bisa disampaikan ke nomor 081260866647. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini adalah judulnya apa, Bapak Panggabean? Ya, judulnya Panggilan untuk Melayani Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak B. Panggabean. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan semua yang mendengarkan akan membuka hati dan pikiran sehingga firman Tuhan akan bertumbuh, berbuah dalam kehidupan para pendengar setia kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam Pendeta. Selamat malam Pak. Selamat malam juga kepada seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Amin. Senang sekali kami kembali mengudara untuk menyampaikan kabar sukacita, berita kebenaran, untuk menambah kekuatan kita di dalam menghadapi kehidupan setiap hari. Dan mudah-mudahan firman Tuhan yang akan kami sampaikan boleh merubah hidup kita lebih baik ke depan, dan kita akan semakin bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Amin Pendeta? Amin. Amin Pak. Nah, kita mungkin akan bertanya-tanya ya, sering bertanya-tanya dalam hati kita. Apakah yang akan saya lakukan sehingga Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya? Apakah yang harus saya lakukan agar kita menjadi alat Tuhan yang berhasil di dalam melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pendengar setia kami, Allah memakai kita bukan karena semata-mata kepintaran kita, bukan hanya kekuatan kita, bukan hanya kemampuan kita, sehingga kita otomatis akan berhasil di dalam melayani Tuhan. Bukan yang seperti itu. Mungkin kita bisa dengan gampang, dengan mudah mengoperasikan dan menghafal ayat Alkitab, memberikan pemahaman-pemahaman kreativitas dengan kehidupan kita. Tetapi apakah yang lain yang harus kita pikirkan yang di luar dari yang kelihatan, yang boleh menyanggupkan kita sehingga kita berhasil di dalam melayani Tuhan? Di dalam sebuah buku Hidup yang Diubahkan, ada seorang penulis yang bernama Ellen G. White berkata demikian. Kegunaan kita dipakai oleh Tuhan tidak bergantung kepada kesanggupan kita dan talenta kita, tetapi kepada kesediaan kita. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Jadi, kegunaan saudara dan saya tidak hanya tergantung kepada kemampuan kita berbicara, kemampuan talenta kita, tetapi kepada apakah saya bersediakah dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Terkadang kita sering terpukau dengan kepintaran seseorang. Ya, mungkin dia memiliki kemampuan untuk berbicara, berkhotbah dengan gelar yang begitu baik dari universitas yang begitu ternama, tetapi belum tentu ada jaminannya bahwa apa yang disampaikan orang itu berkuasa untuk mengubah seseorang dan siapapun yang mendengarkan berfirman dia. Kita bersyukur kalau kita memang memiliki talenta yang baik. Menyampaikan firman Tuhan itu sangat perlu. Kita bersyukur oleh karena kita memiliki kemampuan untuk menghafal-hafal dan bahkan menerangkan ayat demi ayat. Ya, tetapi itu tidak semata-mata kalau kita hanya mengandalkan kemampuan itu,
itu belum tentu bisa untuk mengubah kehidupan para pendengar kita. Bila mana kita bicara tentang perilaku, apakah profesi seorang, Yudas adalah seorang murid Yesus yang mempunyai penampilan seorang pemimpin. Dia memiliki kualifikasi yang unggul dari murid-murid yang lain. Dia pintar berbicara, pintar mengelola keuangan, bahkan murid-murid yang lain juga mengakui dia adalah yang paling memiliki kemampuan. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu, segala kemampuan dan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, Yudas membuka ruang hatinya dan pikirannya kepada setan. Semua pelayanannya, semua yang dia lakukan hanya untuk meninggikan diri dan untuk kepentingan diri sendiri. Pendengar setia kami, ada kalanya kita merasa bahwa sangat mantap sekali pembicaraannya. Sangat memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Seseorang yang berwibawa, seseorang yang kelihatannya pintar. Tetapi kita sama-sama mengetahui bahwa Yudas menggunakan semua energi yang ada padanya hanya untuk melayani dirinya. Ya. Kemudian kita tahu bahwa akhir hidupnya Yudas adalah murid yang menjual Yesus dan akhirnya Yudas bunuh diri oleh karena penyesalannya terlambat. Pendengar setia kami dimanapun Anda berada, hidup yang disucikan, sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Nyonya White berkata demikian. Jabatan tidak berkuasa merubah atau menyucikan hati seseorang. Justru jabatan itu harus membuat kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Jadi apapun jabatan kita di gereja, apakah sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai diakon, diakones, sebagai pegawai-pegawai gereja, itu tidak merubah kualitas dan karakter seseorang. Tetapi sebaliknya, justru jabatan itulah harus membuat kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi bila mana kita belajar dari kisah umat-umat Tuhan, para pelopor-pelopor di dalam Alkitab, kita mendapati seperti di dalam Musa ya. Bila mana kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ketiga dan ayat keempat, di sana kita akan temukan bagaimana Musa ini adalah seorang dipersiapkan memang menjadi seorang Firaun. Dia selama beberapa tahun disekolahkan untuk menjadi pemimpin. Kepadanya diberikan ilmu-ilmu memimpin di Mesir, ilmu-ilmu berperang, ilmu-ilmu pemerintahan. Tetapi ketika dia merasa bahwa dirinya sudah mampu, dia merasa bahwa dia adalah dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dia gagal. Dia akhirnya terlanjur oleh karena emosinya, dia membunuh seorang Mesir. Dan itulah yang membuat dia harus merubah jalan hidupnya. Ya, ketika dia ketakutan oleh karena ada orang yang melihat bahwa dia membunuh seorang Mesir, akhirnya Musa dari seorang yang dipersiapkan menjadi seorang pemimpin Mesir, dari seorang yang dipersiapkan oleh ilmu-ilmu kepemimpinan, ilmu berperang dan sebagainya, dan akhirnya Musa harus sekolah di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Sekolah yang dilakukan di padang gurun itu sangat berbeda yang dia dapat ketika dia berada di Mesir. Sekolah yang dia lakukan selama 40 tahun itu mengajar Musa untuk menjadi seorang yang rendah hati. Dia belajar untuk melindungi para kawanan dombanya dari serangan daripada serigala, harimau dan singa. Dia belajar untuk mengenal Tuhan melalui alam. Suara sungai, suara angin bertiup, dan suara-suara alam yang membuat dia belajar bagaimana Tuhan yang selalu memimpin hidupnya dan memimpin umat Tuhan. Sehingga
selama 40 tahun Musa akhirnya belajar satu sekolah kerendahan hati. Inilah satu pelajaran yang sangat diperlukan bila mana kita ingin untuk berhasil di dalam melayani Tuhan. Dan bisa kita lihat bagaimana Allah memakai orang secara berlainan dalam segala profesi, umur, jenis kelamin, dan status. Ya, status sosial dan latar belakang. Ada beberapa murid-murid Tuhan yang boleh kita jadikan sebagai patokan ya. Allah memakai seorang dokter yang bernama Lukas. Allah memakai seorang peternak domba yang bernama Amos. Allah memakai seorang wanita lemah yang tidak sekolah yang bernama Ellen G. White. Allah memakai seorang wanita buta tetapi menulis ribuan lagu-lagu yang memberi motivasi, yaitu Fanny J. Crosby. Allah juga memakai seorang anggota Sanhedrin atau DPR yang bernama Paulus. Allah memakai seorang nelayan yang bernama Petrus. Dan Allah berbicara kepada seorang yang kecil, yaitu Samuel, ketika Samuel berusia masih belasan tahun. Allah memanggil semua orang untuk menjadi alatnya. Orang-orang yang biasa, tetapi untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pendengar setia kami dimanapun Anda berada, bila mana kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid Yesus ketika mereka baru saja mengikut Kristus, dan ketika mereka setelah Yesus meninggalkan dunia ini, maka ditinjau dari segi latar belakang kepribadian murid-muridnya. Tidak ada satupun dari murid-murid ini yang memilih sifat yang bisa kita balang untuk menjadi apa? Teladan. Ya, kita kenal sebagai murid Petrus adalah seorang ekstrim. Dia bertindak sesuai dengan kata hatinya, pelin-pelan, sembrono, terlalu percaya kepada diri dan sombong. Dan inilah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian Andreas, seorang yang tidak pernah terberita bahwa dia luar biasa. Dia adalah seorang murid yang biasa-biasa saja, tidak menonjol, tidak punya talenta yang luar biasa. Yakobus, dia adalah seorang yang ambisius, egois, ya. Tetapi bila mana kita tahu Yakobus adalah seorang murid yang mati pertama sekali dari murid Yesus, yaitu mati syahid. Yohanes, dia adalah memiliki tabiat yang sangat buruk, tetapi dia adalah salah satu seorang murid yang mati syahid. Ya, nah saudara pendengar setia kami dimanapun Anda berada, apa yang terjadi kepada murid-murid ini dari yang dulunya mereka adalah manusia-manusia yang biasa, yang memiliki karakter-karakter yang tidak diharapkan, tetapi ketika mereka mau menjadi murid Kristus, mereka mau menjadi pelayan Kristus, mereka mengalami satu perubahan karakter yang luar biasa. Apa yang terjadi di dalam diri mereka? Bila mana kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan mengubah hati orang-orang yang mau merendahkan hati. Roh Kuduslah satu-satunya yang memampukan kita untuk mengubah hidup kita, sehingga yang dulunya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik, tetapi ketika kita menerima Roh Kristus, maka kita akan menjadi baru seperti yang diinginkan oleh Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Silakan pendeta. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika murid-murid ini melihat bagaimana Yesus adalah seorang yang luar biasa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang memiliki kemampuan apa saja pun. Tetapi Yesus mau melakukan sesuatu pekerjaan yang hina. Mau dihina, mau diludahi, mau dianiaya, bahkan mau disalibkan. Ya, disiksa. Padahal sebenarnya Yesus memiliki kemampuan dengan sekejap mata saja bisa dia melepaskan diri dari cengkraman orang-orang serdadu Roma. Tetapi oleh karena murid-murid melihat Yesus mengosongkan dirinya, Yesus mencintai manusia, oleh karena itulah dia mau menderita. Sehingga pengalaman bersama Kristus inilah yang mengubah murid-murid ini. Dan dia merelakan ketika Yesus meninggalkan Roh Kudus menjadi bagian mereka. Dan mereka menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Pendengar setia kami dimanapun Anda berada,
kita mungkin sama seperti murid-murid Yesus. Mungkin kita pulang ke rumah, kita bercermin, kita lihat diri kita sama seperti murid-murid Yesus yang dahulu. Kita adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak memiliki kelebihan, orang-orang yang memiliki kekurangan di sana sini. Mungkin karakter kita sangat buruk, sama seperti Petrus, sama seperti Andreas, Yakub, Yohanes, dan lain-lain, bahkan sama seperti Rasul Paulus. Tetapi ketika mereka mau menyerahkan hatinya kepada Kristus, mau membiarkan Roh Kudus menjamah hatinya, mereka dituntun kepada satu pemahaman bahwa Yesus menderita mati adalah untuk demi keselamatan umat manusia. Yesus mau mati oleh karena kecintaannya kepada dunia ini. Dan Yesus mau merendahkan hatinya, sehingga itulah syarat satu-satunya untuk melayakkan dia untuk menjadi pelayan dan untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Nah, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi harapan Tuhan ada dalam pikiran kita saat ini. Kita harus mau mengosongkan hati kita, merendahkan diri kita, mengosongkan diri kita agar kita bisa melayani Kristus. Saya tidak berkata bahwa kemampuan sekolah, talenta itu tidak berguna. Itu semuanya sangat berguna. Tetapi itu akan dilengkapkan bila mana kita mau mempersilahkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, merendahkan hati kita, sehingga kita akan diubahkan menjadi manusia-manusia yang biasa, menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Bila mana kita membaca bagaimana perjalanan dari murid-murid Kristus, seorang yang dulunya menganiaya, tetapi seperti yang Rasul Paulus katakan, ya, dia katakan apa? Bahwa dulu yang kuanggap ini sangat tinggi harganya, tetapi setelah aku mengenali Yesus, semuanya itu kuanggap sia-sia. Ketika Rasul Petrus dia disalibkan, dia bilang apa? Aku tidak pantas disalibkan kepala ke atas, karena Yesus saja kepala ke atas. Aku lebih baik kepalaku ke bawah. Saudara lihat bagaimana perubahan itu terjadi kepada murid-murid Yesus. Oleh karena mereka mau merendahkan hati mereka. Oleh karena Roh Kudus mengubah hati mereka. Oleh karena mereka mau mempersilahkan Yesus bekerja di dalam hati mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Apa yang menjadi harapan kita adalah bagaimana caranya agar kita melayani Tuhan dengan sukses. Bisa kita boleh saja menjadi seorang pembicara yang handal, itu sangat diperlukan. Kita boleh sekolah yang tinggi-tinggi, itu sangat diperlukan. Bisa kita belajar bagaimana public speaking, untuk bagaimana berkhotbah, bagaimana berbicara di depan umum. Tetapi yang paling utama adalah kita harus memiliki kerendahan hati dan mempersiapkan diri kita untuk menerima Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita menyampaikan firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Kita tidak melihat lagi penderitaan sebagai penghalang. Kita tidak melihat lagi kesulitan di depan itu sebagai penghalang. Sehingga kita akan melayani Tuhan dengan setengah hati. Sama seperti murid-murid Yesus yang tidak memperhitungkan lagi nyawanya sekalipun. Oleh karena mereka merasa bahwa di balik kematian ini, di balik penderitaan ini, ada kemenangan, ada kesenangan, ada hadiah yang Yesus berikan kepada mereka, yaitu hidup bersama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Biarlah kiranya motivasi murid-murid Kristus, biarlah kiranya apa yang menjadi harapan Yesus agar kita melayani dengan sukses. Marilah kita melayani Tuhan dengan merendahkan hati kita dan pergunakan semua kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya agar kita melayani dengan sukacita dan nama Tuhan akan ditinggikan dalam setiap pelayanan kita. Marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Bapa kami di surga, oleh karena kami menyadari bahwa walaupun kami memiliki kekurangan-kekurangan di sana sini, tetapi kami memiliki keinginan untuk melayani Tuhan dengan baik. Untuk itu Tuhan, biarlah kami belajar dari murid-murid Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan yang dahulunya adalah orang-orang biasa,
yang memiliki kekurangan-kekurangan, tetapi karena mereka mau dipakai sebagai alat Tuhan, mereka mau menyerahkan hati mereka, merendahkan diri mereka, sehingga Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran mereka, dan itulah yang akan mengubah karakter mereka. Dan kami sudah lihat bagaimana Tuhan, umat-umat Tuhan, murid-murid Yesus adalah murid-murid yang berhasil melayani Tuhan. Keinginan itu biarlah menjadi keinginan kami, sehingga dimanapun kami melayani, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai di dalam melakukan pekerjaan kami di dunia ini, kami melayani Tuhan dengan setia dan nama Tuhan dalam tinggikan. Biarlah kiranya Kau memberkati semua pendengar setia kami, bahkan RRI yang sudah menyiarkan ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui acara ini. Terima kasih di Bapa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.